Hai semuanya, apa kabar? Kita harap kalian semua yang mendengarkan podcast ini dalam keadaan yang baik ya. Ketemu lagi dengan kita, Podcast A. Sekarang kita mau membahas untuk bab yang selanjutnya loh. Tapi sebelumnya, aku mau mengenalkan ke kalian. Perkenalkan namaku Olivia. Di podcast ini aku dengan 5 temanku, yaitu Yeza, Nelly, Yoga, Michael, dan Ruben. Okay guys, so in this podcast, we want to discuss about how Islam got into Indonesia and where are the cost tourist attraction. But before that, don't forget to like, comment, and subscribe, okay? Oh ya, sebelumnya aku merasa senang sekali kalau berdiskusi tentang sejarah. Apalagi sejarah, maksudnya agama Islam ke Indonesia. Kira-kira gimana sih maksudnya agama Islam ke Indonesia itu? Ada yang tahu nggak? Aku tahu loh. Oke, aku jelasin ya. Jadi, ternyata agama Islam itu pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerimanya dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. 我知道了，但是是否有任何具有伊斯兰文化历史的旅游胜地？ Nah, salah satu tempat wisata yang terdekat itu ada namanya Masjid Tiban. Masjid Tiban adalah salah satu masjid yang juga mengenalkan sejarah agama Islam. Masjid ini terletak di Jalan KH Wacid Hashim, Jalan Anggur nomor 17, Sananrejo, Kecamatan Turen, Malang, Jawa Timur, 65175. Masjid Ajaib atau juga Masjid Tiban itu sebenarnya pondok pesantren Salafiyah Biha Aru Bahri Asali Fadla Aili Rahma yang terletak di Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pondok pesantren Salafiyah Biha Aru Bahri Asali Fadla Aili Rahma atau bisa disebut Bibba Afadla memiliki nama yang cukup panjang dan mempunyai makna, yaitu laut madu atau fadilah rahmat, yaitu segara. Then, how was Masjid Tiban built? Jadi sejak tahun 1978, Kiai Ahmad, murid dari Kiai Sahlan di Sidoarjo ini memilih Turen untuk mendirikan ponpesnya. Sejak itulah dengan dibantu oleh para santrinya, Kiai Ahmad memulai pembangunan ponpes dengan alat pertukangan sederhana dan proses belajar sendiri. Harus diakui, lamanya proses pembangunan ponpes ini mengisyaratkan perlunya kesabaran dan keikhlasan. Tiap detail ornamen harus digarap dengan sabar dan teliti. Selain pekerjaan yang tak mudah itu, sebagai tukang, para santri juga bukan orang yang dibayar. Keikhlasanlah yang akhirnya menjadi rasa di dalam hatinya. Semua itu tentu saja sumbernya dari cinta. Dalam agama kita diajarkan itu semua. Dengan menjalani itu semua, para santri membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Kalau raganya yang sakit datang ke sini, maka yang disembuhkan adalah hatinya dulu. Urai Gus Arif. Sesudah itu semua, yang tak boleh dilupakan adalah ibadah syukur. Ibadah syukur tidak ada berhentinya. Yang tidak bisa, ya kita doakan saja. Pungkas Gus Alif. Berarti Masjid Tiban ini udah lama banget ya berdirinya. Terus siapa sih yang membangun Masjid Tiban? Dan Masjid Tiban ini dibangun dengan bahan bangunannya seperti apa? Diisukan, bangunan ini dibangun oleh jin dalam waktu semalam. Tapi, kabar ini ternyata hanya isapan jempol. Menurut pengakuan warga sekitar, jin yang dimaksud adalah para santri dari pondok pesantren Salafiyah Baha Aru Bahri Asali Fadla Ailir Rahmah yang lokasinya berada satu kawasan dengan Masjid Tiban Turen. Dan
Jika dilihat dari bahan bangunan, Masjid Tiban memiliki bangunan yang sangat megah dan menara tinggi yang berada di tengah-tengah pemukiman itu, dilengkapi dengan perpaduan ornamen khas Turki, India, Rusia, hingga Mesir, membuat konsep bangunannya campur aduk namun bernilai seni tinggi. Oh iya, untuk pembangunannya pada Masjid Tiban ini tidak menggunakan alat-alat berat dan modern, seperti halnya untuk membangun gedung bertingkat. Semuanya dikerjakan oleh para santri yang berjumlah 250 orang dan beberapa penduduk di sekitar pondok. Romo Kiai sudah memulai membangun pondok dengan material apa adanya. Contohnya, waktu itu adanya batu merah saja, maka batu merah itulah yang dipasang dengan luluh atau adonan dari tanah liat atau biasa kita sebut dengan ledok. Ternyata berdirinya Masjid Tiban ini menggunakan bahan-bahan yang sederhana ya. But if I may know, where the architecture idea come from? Arsitektur dari Masjid Tiban adalah campuran dari gaya bangunan Turki, India, Rusia, dan Mesir. Pada bangunan utama terdapat 10 lantai dan luasnya sekitar 2 hektar. Hampir seluruh bangunan Masjid Tiban terdapat ornamen kaligrafi dan juga memiliki warna yang beragam sehingga masjid ini sangat indah dan bagus untuk dijadikan tempat foto. Di dalam masjid ini terdapat banyak pintu yang menghubungkan kita ke ruangan lain. Pada bangunan utama yang memiliki 10 lantai terdapat lift. Pada lantai 1 dan lantai 2 kita bisa menemui banyak wisatawan yang sedang beristirahat. Pada lantai 3 kita bisa melihat banyak koleksi ikan. Pada lantai 4 biasanya digunakan untuk akad pernikahan. Dan lantai 5 digunakan untuk beribadah pada saat hari besar agama Islam. Pada lantai ke-6 kita bisa bertemu dengan para santri yang tinggal di masjid ini. Pada lantai ke-7 terdapat sebuah supermarket, sedangkan jika ingin bersantai dan makan atau minum, kita bisa ke lantai 8 yang terdapat sebuah kafetaria. Di lantai 9 kita bisa melihat bahwa bangunan ini berbentuk layaknya sebuah gunung. Sedangkan di lantai 10 atau lantai paling tinggi kita bisa melihat keindahan Kabupaten Malang. Keren dan unik banget ya arsitekturnya. Tak hanya unik, di dalam ponpes tersebut juga tersedia kolam renang. Dilengkapi perahu yang hanya khusus untuk dinaiki wisatawan anak-anak. Di dalam komplek ponpes itu juga terdapat berbagai jenis binatang seperti kijang, monyet, kelinci, aneka jenis ayam dan burung. Dari semua keunikan Masjid Tiban ini, ada nggak sih mitos yang membuat beberapa orang penasaran? Menurut warga sekitar, Masjid Tiban ini memiliki beberapa kejanggalan. Di antaranya yaitu masjid ini dibuat oleh jin. Hal ini disebabkan dalam proses pembangunannya tidak melibatkan warga sekitar, sehingga seolah-olah bangunan ini tiba-tiba berdiri. Padahal kenyataannya bangunan ini dibuat oleh para santri yang mondok di tempat tersebut. Missing visitors most worry it could get lost or even hilang ketika berjalan di lorong-lorong yang gelap. Memang, keunikan dari tempat wisata religi di Malang ini adalah bentuk bangunannya yang tidak beraturan. Kamar dan lorongnya banyak dilengkapi dengan furnitur yang mewah. Tidak heran jika ada yang menjuluki sebagai masjid 1000 pintu. Rumor yang terakhir adalah rumor yang mengatakan bahwa adanya kolom koin yang mampu mengabulkan permintaan. Kabarnya koin itu dilemparkan ke dalam kolam tersebut agar doa-doa para pengunjung terkabulkan. Meskipun pihak pesantren telah memasang larangan untuk melakukan hal itu, namun masih saja ada pengunjung yang melemparkan koin ke dalam kolam tersebut. Sounds so fun, right? Oh yeah, for anyone that want to know, just strike up, go to the location, okay? 是的，地板竞争是非常多的，非常好。 So guys, thank you for listening to our podcast and we thank you very much and may God bless you.